Hai semuanya, kami di sini dari 1D, jurusan Teknik Kimia, Prodi D4 Teknologi Kimia Industri akan menjelaskan tentang wet scrubber. Agenda pada hari ini yaitu pengertian dan fungsi alat, cara kerja atau mekanisme kerja, kelebihan dan kekurangan alat wet scrubber. Wet scrubber dapat didefinisikan sebagai alat pemisahan suatu partikel solid yang ada di gas atau udara dengan menggunakan cairan sebagai alat bantu. Air adalah cairan yang pada umumnya digunakan dalam proses scrubbing, meskipun dapat juga digunakan cairan lainnya seperti asam sulfat dan lain-lain. Wet scrubber dapat mengurangi polutan udara, yaitu penanggulangan emisi debu dan penanggulangan emisi senyawa pencemar yang dihasilkan oleh gas buang suatu industri dalam sekali proses. Pada umumnya, wet scrubber mampu menghasilkan partikel dengan ukuran 5 mikrodiameter, namun ada yang lebih spesifik, yaitu mampu menghasilkan partikel dengan ukuran 1-2 mikrodiameter. Mekanisme kerja scrubber antara lain. Yang pertama ada impingement atau pengontakan, yaitu adalah suatu campuran gas dengan partikel solid masuk dengan cepat melalui inlet lalu dikontakkan dengan cairan dengan cara dispray sehingga partikel debu akan tersangkut dalam cairan. Yang kedua ada difusi atau penyebaran, yaitu partikel-partikel solid tersebut dialiri oleh gas yang kemudian menyebabkan partikel tersebut menyebar berupa tetesan-tetesan. Dan yang ketiga ada humidifikasi atau melembabkan, yaitu tetesan-tetesan tersebut lalu diflotasikan dengan cara humidifikasi, yaitu mengubah permukaan tetesan tersebut menjadi elektrostatis lalu memisahkannya berdasarkan ukuran tetes secara mekanik. Cara seperti ini biasanya digunakan untuk debu berkonsentrat tinggi dan tergantung pada kondisi spesifik debu dan gas-gas lain yang terlibat. Yang keempat, terdapat kondensasi atau pengumpulan, yaitu apabila tetesan-tetesan itu telah mencapai dew point, maka akan terjadi peristiwa pengumpulan. Proses yang dilakukan secara mekanik ini akan mengumpulkan tetesan lebih efektif dan ukurannya lebih seragam. Mekanisme ini penting untuk gas panas dengan konsentrasi debu yang kecil. Untuk konsentrasi yang lebih besar, perlu ditambahkan jumlah proses kondensasi tersebut. Yang kelima, terdapat wetting. Proses ini sebenarnya tidak berperan penting dalam scrubber. Ini dilakukan agar tidak terjadi naiknya partikel debu setelah menjadi tetesan. Dan yang keenam, terdapat partisi gas, yaitu jika pada suatu gas dilewatkan cairan atau busa, gas akan dipecah menjadi elemen-elemen yang kecil, di mana jarak antar partikel yang tersuspensi dan cairan yang melingkupinya relatif kecil. Dalam beberapa proses terjadi pemisahan yang diakibatkan oleh gaya gravitasi. Dalam hal ini, cairan bertindak sebagai awal pemisahan. Yang ketujuh, terdapat dust disposal, yaitu dalam beberapa scrubber, cairan tidak dipisahkan oleh gas, tetapi mengalir sebagai pengisi di atas permukaan, terkecuali dari efek humidifikasi dan wetting, adalah untuk membersihkan permukaan dan mencegah debu naik ke atas. Hasil yang nyata terjadi juga karena melibatkan tindakan mekanik yang spesifik. Dan yang kedelapan, terdapat electronic precipitation. Faktor ini juga berperan dalam proses scrubbing, namun mekanismenya sulit dipahami dan hanya untuk kondisi yang amat penting serta hanya terjadi dalam beberapa proses. Berikut adalah bagian-bagian dari alat wet scrubber. Yang pertama yaitu penghisap udara atau penghisap gas. Yang kedua, inlet udara atau gas. Yang ketiga, kipas pengusung udara atau gas. Yang keempat, motor kipas. Nomor 5, pompa sirkulasi air. Nomor 6, pipa spray cairan. Nomor 7, aliran udara atau gas. Nomor 8, filter boba. Nomor 9, alat penetes embun. Dan nomor 10 adalah outlet udara atau gas. Beberapa keuntungan dari scrubber basah antara lain, scrubber basah mempunyai kemampuan untuk menangani embun dan temperatur tinggi.
Yang kedua, dapat mengurangi polutan udara, yaitu penanggulangan emisi debu dan penanggulangan emisi senyawa pencemar yang dihasilkan oleh gas buang suatu industri dalam sekali proses. Dan yang ketiga, scrubber dapat menetralkan gas yang bersifat menghancurkan. Dan terdapat pula kerugian dari scrubber basah, antara lain dapat karatan atau korosi. Dan yang kedua, kebutuhan akan perawatan atau penggunaan kembali dari cairan yang ditambahkan.